Pernah nggak ngerasa kesusahan untuk mengekspresikan sesuatu, untuk mengatakan apa yang kita inginkan, seolah-olah ada keterbatasan dalam bahasa? Gimana kalau ada teori yang mengatakan kalau bahasa itu bukan sekedar alat, bukan sekedar cara kita berkomunikasi, tapi bahasa juga lah yang membuat diri kita menjadi asing dari realita. Teori ini dikatakan oleh Jacques Lacan, seorang psikoanalisa yang menggabungkan teori psikoanalisa dengan filsafat, yaitu mengembangkan pemikiran dari Freud. Nah, Lacan ini dia percaya ada 3 tahapan gitu ya dalam perkembangan manusia yang dia sebut dengan 3 order realitas, dan ini terjadi dari kita bayi, anak-anak, sampai dewasa, dan ini semua berhubungan dengan bahasa. Ketiga order realitas ini adalah the imaginary, the symbolic, dan the real. Kita masuk ke yang pertama dulu, the imaginary. Imaginary ini dimulai pada saat kita bayi. Bayangkan ya, kalau kita ngelihat ada bayi, dia pertama kali ngelihat cermin, dia mulai mengenali itu dirinya di situ. Tapi itu sebenarnya masih ilusi, karena dia belum mampu untuk berbahasa, dia belum mampu untuk mengekspresikan gitu. Dia belum bisa meng-owning dirinya sendiri karena dia belum bisa berkomunikasi. Jadi dia masih ada semacam di ruang antara gitu. Yang dia lihat itu bukan ilusi, dia real melihat dirinya dalam sebuah cermin. Tapi satu sisi dia belum bisa benar-benar sadar kalau itu adalah dia. Jadi ini bisa dibilang kayak mirror stage lah. Saat gampangnya nih ya, saat kamu gunain filter di Instagram atau di TikTok gitu, atau saat diinstalasi foto booth, itu kan macem-macem tuh efeknya apa segala macem. Nah, bayinya itu pun mungkin ngeliatnya kayak gitu, oh ya aku tuh gini, tapi yang dia lihat itu bukan dirinya yang asli. Oke, itu tadi the imaginary. Sekarang kita masuk simbolik. Nah, the simbolik ini sudah masuk ke tatanan norma, hukum, gender, agama, karena ini masuk di fase saat kita anak-anak. Seorang anak sudah bisa berbicara, seorang anak sudah bisa berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya. Nah, disinilah saat kita menggunakan bahasa, di saat yang sama menurut Lacan, kita sudah menjadi produk bahasa, dan kita sudah terpisahlah dari diri kita, karena sudah tidak di fase imaginary tadi, kita sudah masuk ke dalam fase simbolik. Saat kita menggunakan simbol, kita menjadikan simbol itu sebagai alat. Nah, di saat yang sama kita menjadi produk dari bahasa dan simbol itu tadi. Lah, kita mulai merasakan kekurangan, merasakan ada yang tidak bisa kita jelaskan dengan bahasa. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya gitu. Tadi habis ada imaginary, simbolik, sekarang kita masuk ke the real. Nah, the real ini apa? The real ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, karena the real ini bukan kenyataan biasa. The real adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh citra atau bahasa. Nah, jadi ini memang agak paradoks ya, kita sebut the real, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Contoh, ada semacam luka atau rasa sakit yang nggak bisa diceritakan, ada trauma yang terus menghantui gitu tanpa kita pernah bisa dapat solusinya, ada rasa kehilangan yang nggak bisa disembuhkan. Jadi kalau kayak metaforanya mungkin the real ini kayak glitch ya dalam hidup kita. Ketika kamu merasa, aduh ini nggak masuk akal, aduh ini nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat, disitulah kamu sedang menyentuh dan bermain-main dengan the real itu tadi. Nah, jadi kita ini subjek yang terbelah ya, karena kita hidup dalam bahasa, tapi di satu sisi kita tidak pernah merasa penuh. Ada jarak antara apa yang aku bicarakan dan apa yang aku ingin utarakan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sumber dari kegelisahan, alienasi, dan kita nggak pernah berhenti untuk nyari identitas kita siapa, karena kita merasa bahasa nggak pernah cukup. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa Lacan mengucapkan teori seperti ini? Kenapa hal ini bisa jadi penting? Toh,
ini malah buat hidup jadi rumit. Karena kita dibuat seolah-olah bahkan kita tidak bisa mengandalkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tapi tenang, ini bukan untuk bikin hidup jadi rumit. Ini untuk buat kita sadar bahwa jadi manusia itu berarti hidup dalam celah antara kenyataan dan simbol. Kita nggak pernah utuh. Tapi ya justru karena itu kita terus bertumbuh, kita terus mencari, kita terus ingin tahu siapa aku sebenarnya. Jadi kalau kita ambil ya kesimpulannya antara 3 order realitas tadi, the imaginary, the symbolic, sama the real. Nah, the imaginary itu membentuk ego, the symbolic itu membentuk dunia, dan the real membentuk misteri, dan semuanya proses yang ada dalam diri kita semua. Nah, jadi kayak pernah nggak nih ya, kamu merasa nggak bisa ngejelasin isi hati kamu apa meskipun kamu tahu betul rasanya itu gimana? Coba share di komentar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.